Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ibnu Raja. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama itu mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna. Yang kedua, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Dan yang keempat, cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi, pembakaran adalah suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan hasil panas yang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Reaksi pembakaran ini terdiri dari dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Mobil yang biasa kita pakai bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin, solar, dan bahan bakar lainnya. Dalam proses bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang pertama adalah pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan yang kedua yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna yaitu reaksi yang menghasilkan CO, CO2, H2O, serta partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya penyebab gas-gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan lain-lain. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Selanjutnya adalah partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernapasan. Selain itu, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas ini mudah bereaksi dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Sifat gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu juga dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Berikut cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama yaitu dengan cara menanam pohon. Yang kedua, pengubah katalik. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, diganti dengan menggunakan alat transportasi umum. Cukup sekian dari materi reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.